Ternyata inilah 16 dosa yang ancamannya masuk neraka. Yang subscribe, like, dan share semoga masuk surga. Neraka digambarkan sebagai tempat yang sangat mengerikan. Ada beberapa dosa yang dapat menyeret pelakunya ke sana. Mengacu pada kitab Al-Jannah wa Nar karya Umar Sulaiman Al-Asqor, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan berbagai dosa yang bisa menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Berikut 16 dosa yang ancamannya neraka. 1. Aliran yang menyimpang dari sunnah. Abu Dawud, Ad-Darimi, Ahmad, Al-Hakim, dan lainnya meriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa ia berkata, "Ingatlah bahwa Rasulullah pernah berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda, Ingatlah bahwa orang ahli kitab sebelum kamu terpecah menjadi 72 agama, sedangkan agama ini akan terpecah menjadi 73. Yang 72 akan masuk neraka dan yang satu akan masuk surga, yaitu Al-Jamaah." Menurut Imam Al-Hakim, hadits ini adalah hadits sahih. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penafsiran hadits ini. Umar Sulaiman Al-Asqor menyimpulkan bahwa tidak semua orang yang berbeda pendapat dengan Ahlus Sunnah dalam suatu persoalan dianggap sebagai kelompok yang menyimpang dari sunnah. Yang dimaksud dengan berbagai golongan tersebut adalah mereka yang menggunakan prinsip kelompok mereka sendiri dan mengabaikan nas Al-Quran dan Sunnah. Contohnya adalah kelompok Khawarij, Mu'tazilah, dan Rafidah. 2 orang yang tidak mau hijrah. Umar Sulaiman Al-Asqor menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh tinggal di negeri kafir jika masih ada negeri Islam yang bisa ditinggali, terutama jika keberadaannya di negeri kafir dapat membawanya pada fitnah, keburukan. Namun, pengecualian diberikan bagi orang-orang yang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan negeri kafir serta tidak menemukan cara untuk pindah ke negeri Islam. 3. Pemerintah yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam neraka bagi mereka yang tidak menetapkan hukum dengan benar. Seperti yang diriwayatkan oleh Buraidah bin Al-Hashib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hakim itu ada 3, yang 1 masuk surga dan yang 2 masuk neraka. Adapun yang masuk surga adalah orang yang mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara menurut kebenaran tersebut. Kemudian orang yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak adil dalam memutuskan perkara, maka ia masuk neraka. Lalu orang yang memutuskan perkara orang berdasarkan kebodohan, maka ia masuk neraka." Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Hadis sahih yang dijelaskan dalam hal ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud dari Abdullah bin Zubair, dari ayahnya Zubair bin Awam. Ia menceritakan bahwa dirinya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berdusta atas namaku, hendaklah ia siapkan tempat duduknya dari neraka." 5. Orang yang sombong. Kesombongan adalah salah satu dosa besar. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya masih terdapat sebiji kesombongan." Lalu seseorang menyahut, "Ada laki-laki yang senang jika bajunya bagus dan terompahnya bagus." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan." Sombong adalah menampik kebenaran dan meremehkan orang. 6. Pembunuh tanpa alasan yang benar. Dalam agama Islam, membunuh seorang muslim tidak diperbolehkan kecuali karena salah satu dari 3 alasan. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena satu dari 3 alasan: nyawa dibalas nyawa, duda yang berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya keluar dari Al-Jamaah." Bukhari dalam sahihnya juga meriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Salah satu masalah besar yang tidak ada jalan keluar bagi orang yang terlibat di dalamnya adalah menumpahkan darah yang haram tanpa alasan yang sah." 7. Pemakan riba. Pemakan riba juga termasuk dalam salah satu dosa besar yang akan membinasakan pelakunya di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 130-131, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Lindungilah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir." 8. Pemakan harta orang lain secara batil.
Kezaliman besar yang akan membuat pelakunya masuk neraka adalah memakan harta orang lain secara batil, seperti memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hal ini. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10, 9. Para perupa. Orang yang akan disiksa dengan pedih pada hari kiamat adalah para perupa, seperti pematung, pemahat, dan pelukis yang meniru ciptaan Allah. Hal ini dijelaskan dalam hadits Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, yang mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manusia yang paling berat siksanya di sisi Allah adalah para perupa." Muttafaq alaih. 10 orang yang bergantung pada orang zalim. Salah satu perbuatan yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka adalah bergantung pada orang zalim atau musuh Allah. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya, "Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim sehingga menyebabkan api neraka menyentuhmu, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan." Quran Surat Hud ayat 113. 11 perempuan berpakaian tapi telanjang dan pencambuk punggung orang. Salah satu golongan yang akan masuk neraka adalah wanita yang fasik dan suka memamerkan kecantikannya serta menggoda hamba Allah dan tidak istiqomah. Hal ini dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadits dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ada 2 golongan penduduk neraka yang belum pernah kulihat, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor lembu dan mereka gunakan untuk memukuli orang. Kemudian perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok dan miring, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium wangi surga, padahal wangi surga dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim, Baihaqi, dan Ahmad. 12. Penyiksa binatang. Bagi manusia yang menyiksa binatang, mereka termasuk golongan yang berdosa dan akan masuk neraka. Dalam kitab Sahih Muslim, Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Neraka ditampilkan kepadaku, lalu aku melihat seorang perempuan dari Bani Israel disiksa karena seekor kucing miliknya. Ia mengikatnya lalu tidak diberinya makan, dan tidak ia biarkan memakan serangga tanah, hingga si kucing mati kelaparan." 13 orang yang tidak ikhlas menuntut ilmu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa belajar suatu ilmu yang berguna untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi tidak mencarinya kecuali agar mendapat harta dunia, maka ia tidak akan mencium wangi surga pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, serta Al-Hakim, dan ia mengatakan hadis ini syahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. 14 orang yang minum dengan wadah emas dan perak. Hal ini dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang minum dengan wadah emas dan perak tiada lain hanya memasukkan api neraka ke dalam perutnya." 15 penebang pohon tempat orang berteduh. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Hubaisi, ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menebang pohon bidara, kepalanya Allah jungkirkan di neraka." Hadis riwayat Abu Dawud. 16 orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri akan dihukum dengan neraka. Hal ini ditegaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bunuh diri dengan besi, maka besi itu ia pegang dan ia tusukkan pada perutnya di neraka terus-menerus dan selamanya. Barang siapa bunuh diri dengan racun, maka racun itu ia bawa dan ia minum di neraka jahanam, terus-menerus dan selamanya. Barang siapa bunuh diri dengan terjun dari atas gunung, maka ia terjun di neraka, terus-menerus dan selamanya." Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Orang yang mencekik dirinya sendiri akan mencekik dirinya sendiri di neraka. Dan orang yang menusuk dirinya sendiri akan menusuk dirinya sendiri di neraka." Wallahu a'lam bishawab.